Download aplikasi Tarbiyah Sunnah di handphone Anda. Tersedia di Google Play dan App Store. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun, amma ba'd. Ayol ikhwah, saudaraku seiman, kita lanjutkan kajian kitab kita masuk ke poin yang kedua dari bab yang ketiga. Penulis buku berkata, yaitu Syekh Dr. Nasir bin Abdul Karim, sarfu syai'in min anwa'il ibadati kad-du'ai wal istighathati wal isti'anati wan nadhri wal dhabhi wat tawakkuli wal khawfi wal raja'i wal hubbi wa nahwiha li ghairillahi ta'ala syirkun ayyan kana al-maqsudu bidzalik malakan muqarraban aw nabiyyan mursala aw abdan saliha aw ghairahum. Memalingkan sesuatu dari macam-macam ibadah seperti doa, istighotsah, isti'anah, nadar, menyembelih, tawakal, takut, berharap, cinta, dan sebagainya kepada selain Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah kesyirikan. Siapapun yang dimaksud, artinya kepada siapapun yang diinginkan, baik itu kepada malaikat yang didekatkan, ataupun nabi yang diutus, atau hamba yang saleh, atau yang lainnya. Sini beliau akal Islam menyebutkan bahwa ibadah itu hanya untuk Allah, tidak untuk selain Allah. Karena yang berhak untuk mendapatkan ibadah hanya Allah saja. Dan itulah makna daripada la ilaha illallah. Dimana makna la ilaha illallah artinya la ma'buda bihaqqin illallah. Tidak ada yang berhak diibadahi kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini merupakan dakwah para nabi dan rasul. Itu menyeru agar manusia paham ibadah itu tidak boleh dipalingkan kepada selain Allah. Kemudian di sini beliau menyebutkan macam-macam ibadah. Seperti apa? Doa. Doa meminta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti misalnya minta kesembuhan, minta rezeki, di mana hanya Allah yang mampu memberikan. Maka yang seperti ini akhwal Islam, syirkun akbar. Mana dalil bahwa doa itu ibadah? Itu hadis yang masyhur. Wa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ad-du'a'u huwal ibadah. Doa adalah ibadah, kata Rasulullah SAW.
Dalam riwayat yang lain, ad-du'a'u mukhul ibadah. Doa itu adalah otaknya ibadah. Tapi lafaz ini kata para ulama, lafaz yang lemah, ya, yang tidak sahih. Lafaz yang sahih adalah ad-du'a huwal ibadah. Doa adalah apa? Ibadah. Allah Ta'ala berfirman, wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Innal ladzina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirin. Dan Rabbmu berfirman, berdoalah kamu kepadaku, niscaya aku akan ijabah untukmu. Sesungguhnya orang-orang yang sombong untuk beribadah kepadaku, itu berdoa, dia akan masuk ke dalam neraka jahanam dalam keadaan terhina. Kayak akhwat Islam, ya, doa hanya kepada Allah. Maka siapa yang memalingkan doa kepada selain Allah, baik itu kepada malaikat misalnya. Antum berdoa kepada malaikat, wahai malaikat Jibril, beri saya anak, ini haram, ini syirik. Atau kepada Nabi misalnya. Antum datang ke kuburan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan keyakinan bahwa Nabi mendengar doa kita. Ya. Kemudian kita berkata, wahai Rasulullah, beri saya anak, naikkan pangkat saya, luaskan rezeki saya. Ini semua syirik akhwat Islam. Karena Rasulullah SAW tidak mampu mengijabah doa. Yang bisa mengijabah doa hanya siapa? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah berfirman dalam surat Al-A'raf, qul la amliku li nafsi naf'an wa la dharran illa ma syaa Allah. Walau kuntu a'lamul ghaib lastakthartu minal khair wa ma massani as-su. Katakan, aku tidak memiliki untuk diriku manfaat dan mudarat kecuali apa yang Allah kehendaki. Lihat, Rasulullah tidak bisa memberikan manfaat, tidak pula mudarat kepada dirinya sendiri. Sewaktu beliau masih hidup, bagaimana dengan setelah Rasulullah sudah meninggal dunia? Atau antum datang misalnya ke kuburan yang dianggap kuburan wali, Pak. Lalu antum berdoa kepada wali itu, kepada kuburan, ya, kepada wali yang sudah meninggal itu, untuk menghilangkan penyakitnya misalnya. Semua ini kesyirikan akhwat Islam. Iya. Saya dulu pernah punya teman, Pak. Dia mengunjungi sebuah situs yang ternyata di situ kuburan semuanya. Dia dapatkan orang sedang, wah, ada yang baca Quran, ada yang khusyuk doa. Kemudian rupanya di situ ada penjaga kuburan. Terus dia bilang, Bapak kesini mau apa? Kalau mau minta tambah rezeki, kuburannya sebelah sana, Pak. Kalau mau enteng jodoh, kuburannya sebelah sana, Pak. Di setiap kuburan itu rupanya punya tugas masing-masing, Pak. La haula wala quwata illa billah. Ini jelas kesyirikan, ya akhi. Ini bukan din yang dibawa oleh Rasulullah SAW. Tidak pula agama yang dibawa oleh para nabi. Semua nabi dan rasul menyeru agar berdoa hanya kepada siapa? Allah Rabbul Alamin. Mayat tidak bisa mendengar doa kita. Kalaupun misalnya mendengar, tidak bisa mengijabah doa kita sama sekali. Ikhwatal Islam, saudaraku seiman. Demikian pula istighatsah dan isti'anah. Apa bedanya istighatsah sama isti'anah, Pak? Kalau secara arti sama. Artinya minta tolong. Cuman istighatsah biasanya saat-saat genting, Pak. Berbeda dengan isti'anah. Itu sifatnya umum.
Dan istighatsah dan isti'anah itu Pak, dalam perkara yang hanya Allah saja yang mampu, maka hanya kepada Allah saja. Beda kalau misalnya kita minta tolong sama teman, dan teman kita mampu melakukannya. Contoh misalnya antum bilang ke teman, ya ana bisa minta tolong enggak? Apa? Pinjemin ana duit 100.000 aja. Boleh enggak Pak? Boleh. Minta tolong seperti ini boleh. Kenapa? Karena memang ini si hamba atau si makhluk ini mampu, enggak masalah. Tapi dalam perkara yang tidak mampu, dan yang mampu itu hanyalah Allah, maka tidak boleh kepada selain Allah subhanahu wa ta'ala. Contohnya misalnya antum minta tolong ya sama kuburan, isti'anah atau istighatsah. Supaya apa? Supaya mengangkat penyakit yang ada pada antum. Sementara yang hanya bisa menyembuhkan penyakit hanya siapa? Allah. Allah berfirman, wa idza maridtu fahuwa yashfin. Apabila aku sakit, dialah Allah yang menyembuhkan diriku. Makanya akhul Islam, isti'anah yang syirik sudah kita sebutkan tadi. Itu dalam perkara yang hanya yang mampu melakukannya hanya siapa? Allah subhanahu wa ta'ala. Isti'anah itu akhul Islam ibadah yang Allah sebutkan dalam Al-Quran. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Padahal isti'anah termasuk ibadah. Tapi Allah khususkan isti'anah dari ibadah. Menunjukkan akan keagungannya saudaraku sekalian. Kemudian di antaranya apa? Nazar. Nazar dalam rangka apa? Ibadah. Antum bernazar. Saya bernazar. Kalau saya sembuh, saya mau puasa 3 hari. Maka nazar itu hanya untuk Allah subhanahu wa ta'ala. Maka siapa yang bernazar untuk mayat yang sudah meninggal dunia, atau nazar untuk selain Allah dalam perkara ibadah, maka yang seperti ini syirik ya akhul Islam. Contoh lagi adzabh, menyembelih. Menyembelih ibadah akhi. Kalau antum sembelih ayam misalnya untuk jin. Biasanya orang kalau ingin punya ilmu kanuragan tuh Pak. Pengen punya ilmu kanuragan, kesaktian, nyembelih ayam putih atau ayam apa? Hitam. Dipersembahkan kepada siapa? Jin. Syirik ini. Rasulullah bersabda, la'anallahu man dhabaha li ghairillah. Allah melaknat orang yang menyembelih untuk selain Allah subhanahu wa ta'ala. Ya, dilaknat pelakunya saudaraku sekalian. Maka menyembelih untuk selain Allah dalam ibadah. Seperti kepada mayat yang sudah meninggal dunia. Kepada para jin. Seperti ini haram. Gak boleh akhul Islam. Iya. Adapun menyembelih untuk sesuatu yang disyariatkan oleh Allah. Seperti misalnya antum sembelih ayam untuk menghormati tetamu, enggak masalah. Karena itu memang diperintahkan oleh Allah. Menghormati tetamu itu kan diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya. Contoh lagi tawakal. Apa itu tawakal akhi? Tawakal itu ada 2 rukun. Yang pertama i'timadul qalb ala Allah. Menyandarkan hati kita kepada Allah. Yang kedua, as-sa'yu fi tahsil ya al-murad. Yaitu usaha.
Siapa yang menyandarkan dirinya kepada usahanya, syirik. Misal ada orang yang bersandar kepada skillnya, Pak. Saya yakin, skill saya sudah sangat mumpuni kok. Saya yakin bisa. Akhirnya tawakalnya kepada skill dia, Pak. Ini termasuk apa? Syirik, tapi bukan syirik besar. Atau ada orang tawakal kepada apa, Pak? Penangkal. Antum kalau lihat orang pakai jimat, terkadang mulutnya tuh manis, Pak. Apa kata dia? Saya tawakalnya, Mas, bukan sama jimat, tawakalnya sama Allah. Jimat ini cuma ini aja, syariat aja katanya. Buktikan, kalau ente tawakalnya sama Allah, coba ente tinggalkan jimat ente. Kebanyakan orang yang pakai jimat, kalau jimatnya ketinggalan, penakutnya luar biasa, Pak. Takut dia, Pak. Waduh, jimat saya ketinggalan. Waduh. Ya, karena kalau pakai jimat apa? Enggak mempan dibacok, enggak apa ditembak enggak masalah. Pas ketinggalan jimatnya itu, Pak. Waduh. Ketakutannya luar biasa. Kenapa? Disitulah jelas kesyirikannya, saudara. Ada jenis i'timadul qalb, penyandaran hati kepada apa? Kepada jimat, penangkal. Itu syirik besar, bukan syirik kecil. Mukhrijun minal millah, bisa mengeluarkan pelakunya dari Islam. Iya. Akhul Islam. Zaman sekarang ini, Pak, kadang ada orang pakai apa tuh? Gelang kesehatan katanya, Pak. Biar lebih kuat dan yang lainnya. Karena ada energi positifnya lah, gitulah, tidak yang lain-lain. Padahal itu gelang masuk ke Indonesia bukan aksesoris kesehatan sama sekali. Para dokter pun gak mengenal tuh pengobatan dengan seperti itu, Pak. Hati-hati, Mas. Ini pun bisa nanti masuk kepada syirik. Saat hati kita bersandar kepada apa? Gelang-gelang seperti itu. Atau antum berobat. Kalau antum berobat dan hati antum bersandar kepada dokter, ini ada jenis kesyirikan. Jangan sampai kita ketika berobat itu, Pak, hati kita itu bersandar kepada dokter. Jangan. Hati kita kepada Allah bersandarnya. Bahkan terkadang ada pasien, Pak. Dia ngomong ke dokter, "Dok, tolong sembuhkan saya, Dok." Ucapan ini saja yang akhir termasuk syirik. Karena dokter tidak bisa menyembuhkan penyakit, akhir. Yang menyembuhkan penyakit hanya siapa? Allah. Yang menyembuhkan penyakit hanya Allah subhanahu wa ta'ala. Dokter tidak bisa. Atau misalnya hati kita ada jenis menyandarkan diri kepada obat. Ya. Jadi hati-hati kalau kita berobat pun juga jangan sampai ada ya tadi, Pak, menyandarkan hati kita kepada dokter atau kepada obat. Hati-hati. Kita tetap sandarkan diri kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Karena kalau bukan karena Allah yang memberikan kesembuhan, kekuatan, kita nggak bisa apa-apa. Nah ini akhwal Islam. Ya. Contohnya lagi apa? Al-khawf. Takut. Walaupun takut, Pak, ada beberapa macam ya. Ada takut yang sifatnya tabiat. Misalnya antum takut kepada ular besar, takut kepada harimau, takut kepada kegelapan, takut kepada jin, takut memberikan dia mudarat kepada kita. Boleh kata para ulama, nggak masalah. Ini namanya takut yang sifatnya apa? Tabiat manusiawi, nggak masalah. Ya, Nabi Musa aja, Pak, ketika Allah menyuruh untuk melemparkan tongkatnya itu, apa yang terjadi, Pak?
Tongkatnya itu gerak-gerak sendiri. Ka'annaha jan. Bagaikan jin. Apa yang terjadi? Walla mudbiro. Maka Nabi Musa pun lari terbirit-birit ketakutan. Yang seperti ini lumrah. Antum suruh jalan sendirian ke kebun gelap-gelapan. Takut lumrah Pak. Takut yang serem-serem. Lumrah Pak. Maka yang seperti ini takut yang sifatnya apa? Tabiat. Ini. Yang syirik itu kalau kita merasa takut sesuatu itu bisa memberikan mudarat kepada kita tanpa izin Allah Subhanahu wa taala. Kadang kita ngelihat kedebung mayat, Pak. Tahu kedebung mayat? Kayak ketakutan. Iya. Atau ngelewatin pohon angker, takut kesambet. Akhirnya antum bilang apa Pak? Permisi. Kalau bawa mobil tuh ya, lewat jembatan, tin gitu kan. Atau lewat lempar apa itu? Koin. Alasannya apa katanya? Biar kita nggak celaka. Ini syirik, akhi. Yang bisa memberikan mudarat hanya siapa? Allah Rabbul Izzati wal Jalal. Hati-hati akhal Islam. Kalau kita takut karena takut di situ ada ular misalnya, ada nggak masalah seperti itu. Adapun kita takut karena khawatir ini kita kesambet, ya, terkena mudarat, padahal dia tidak bisa memberikan manfaat dan mudarat. Ini syirik ya akhwal Islam. Apalagi takut ini disertai dengan apa? Tadarru, ketundukan, pengagungan hati. Maka ini syirik besar. Ini termasuk syirik apa? Besar ya akhwal Islam. Contoh lagi apa? Kata beliau, ar-roja, berharap. Kalau berharap kepada teman, antum ngarepin teman antum bisa bantu antum. Dan teman antum bisa memberikan bantuan. Boleh-boleh saja. Tidak termasuk syiriknya. Antum berharap, akhi, ana harap antum besok datang tepat waktu ya. Gak masalah. Berharap yang dilarang kata para ulama, yaitu kita bersandar hati kita kepada apa? Sesuatu tersebut dengan sempurna. Disertai dengan pengagungan. Ya. Maka yang seperti ini berharap yang syirik. Kemudian al-hub, cinta. Cinta juga akal Islam. Tapi sebatas cinta saja. Tanpa disertai dengan ketundukan dan kepatuhan serta pengagungan. Tidak termasuk syirik. Karena akhwat Islam, cinta yang syirik itu kata para ulama, kalau cinta itu disertai dengan apa? Tadarru, ketundukan, kepatuhan, dan ta'zim, pengagungan. Adapun cinta sebatas cinta tanpa ada ketundukan, kepatuhan, dan pengagungan tidak termasuk ibadah. Walaupun bisa naik nanti kepada ibadah. Allah berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 165. Wa minan nasi may yattakhidhu min dunillahi andada yuhibbunahum ka hubbillah. Walladzina amanu asyaddu hubban lillah. Di antara manusia ada yang mengambil tandingan-tandingan selain Allah. Mereka mencintai tandingan itu seperti mencintai Allah. Lihat. Allah mengatakan di situ mereka mencintai tandingan itu seperti apa? Mencintai Allah.
Bagaimana mencintai Allah? Cinta yang disertai dengan ketundukan dan kepatuhan. Cinta yang disertai dengan pengagungan dan pembesaran. Maka itulah cinta yang apa? Syirik. Antum mencintai ayah, ibu, boleh nggak Pak? Syirik? Enggak. Antum mencintai istri, anak, tabiat, nggak masalah. Antum mencintai orang-orang yang kita cintai, teman-teman kita yang saleh, nggak masalah. Bahkan saling mencintai karena Allah termasuk ibadah. Yang tidak boleh itu tadi mahabbah, cinta yang disertai dengan apa? Tadarru', ketundukan, kepatuhan, disertai dengan ta'zim, pengagungan. Maka inilah cinta yang syirik akhul Islam. Wa nahwiha, dan ibadah-ibadah yang lainnya. Contoh misalnya taat. Menaati makhluk dalam perkara kemaksiatan boleh tidak Pak? Kalau antum menaati pemimpin antum, tapi perintahnya isinya maksiat, boleh ditaati? Nah sekarang kalau antum menaati pemimpin antum dalam kemaksiatan, masuk syirik nggak? Iya, naam syirik, tapi tergantung. Kalau antum punya keyakinan bahwa atasan antum punya hak untuk menghalalkan apa yang Allah haramkan, atau mengharamkan apa yang Allah halalkan, ini syirik besar. Tapi kalau antum menaati dia karena takut dipecat, takut apa? Di PHK. Wah saya kalau nggak taat nih bisa-bisa di PHK ini. Nanti saya dapat rezeki dari mana ini? Ini syirik kecil kata para ulama. Tapi ingat loh Pak, syirik kecil itu lebih berat daripada dosa besar, Pak. Kadang seperti itu ya, kita taati ya, pemimpin kita, atasan kita dalam maksiat hanya karena takut dipecat. Seakan-akan Allah tidak akan kasih rezeki kita. Kurang yakin akan rezeki dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah seperti ini Pak, termasuk syirik. Hati-hati ikhwatul Islam, saudaraku seiman. Nah ini akhi, ya. Maka kata beliau ini semua syirik. Baik itu syiriknya besar yang bisa mengeluarkan pelakunya dari Islam, ataupun syiriknya kecil yang tidak mengeluarkan pelakunya dari Islam. Ayyan kanal maqsudu bidzalik. Siapapun, artinya ibadah-ibadah ini dipalingkan kepada selain Allah, kepada siapapun, baik kepada malaikat ataupun nabi ataupun orang saleh, semua syirik, akhi. Syirik. Sebagaimana pernah kita sampaikan, akhi, ya. Orang-orang musyrikin Quraisy dahulu, mereka ini menyembah Lata. Tahu Lata? Lata patung yang mereka buat. Dan Lata itu sebetulnya orang soleh, Pak. Kata Ibnu Abbas, kana yaluttu sawiqan. Dia dulu waktu hidupnya suka membuat makanan-makanan untuk para jemaah haji, Pak. Ketika dia meninggal dunia, dibikinlah patung di atas kuburannya. Dinamai itu patung Al-Lat. Lata. Orang musyrikin Quraisy, Pak, meyakini bahwa pencipta langit dan bumi itu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang musyrikin Quraisy yakin bahwa yang memberikan rezeki hanya Allah. Yang menurunkan hujan Allah. Yang mengijabah doa Allah. Yang memberikan manfaat, menolak mudarat Allah. Tapi mereka beribadah kepada Lata.
Ketika ditanya, kenapa kalian beribadah kepada Latta? Padahal kalian yakin bahwa yang menciptakan langit dan bumi itu Allah, bukan Latta. Apa kata mereka, Pak? Allah menyebutkan dalam surat Az-Zumar ayat 3. Walladzina ittakhadhu min dunillahi awliya ma na'buduhum illa liyuqarribuna ilallahi zulfa. Dan orang-orang yang mengambil tandingan-tandingan selain Allah itu berkata, kami tidak beribadah kepada mereka kecuali agar mereka ini mendekatkan diri kami kepada Allah sedekat-dekatnya. Jadi rupanya Pak, tujuan mereka beribadah kepada Latta itu Pak, tujuannya apa? Supaya Latta ini, orang soleh ini bisa mendekatkan diri mereka kepada siapa? Kepada Allah. Tapi caranya dengan memalingkan ibadah kepada selain Allah. Inilah kesyirikan akhwal Islam. Maka kalau antum datang ke kuburan wali misalnya Pak, kalau antum berdoa kepada wali, iya, dengan keyakinan bahwa berdoanya antum kepada wali bisa mendekatkan diri antum kepada Allah. Apa bedanya dengan kaum musyrikin di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Nah ini akhwal Islam, saudaraku seiman. Jadi ya sekali lagi akhi, ibadah hanya untuk siapa? Allah. Siapa yang memalingkan ibadah kepada selain Allah, maka ia telah berbuat kesyirikan. Maka perhatikan yang kita lakukan itu. Apakah itu termasuk jenis ibadah atau bukan? Kalau itu ibadah, hati-hati. Karena disitulah letak kesyirikan akhwal Islam. Jangan sampai dipalingkan kepada selain Allah subhanahu wa ta'ala. Baik, kita masuk ke poin nomor 3. Min usulil ibadati anna Allah ta'ala yu'badu bil hubbi wal khawfi wal raja'i jami'an. Wa ibadatuhu bi ba'dhiha duna ba'dhin dhalalun. Di antara pokok-pokok ibadah itu Allah diibadahi dengan 3. Yang pertama cinta. Yang kedua takut. Dan yang ketiga roja, berharap. Yang 3 ini harus ada nih Pak ketika ibadah kepada Allah. Yang pertama apa tadi? Cinta. Yang kedua apa? Berharap. Yang ketiga apa? Takut. Wa ibadatuhu bi ba'dhiha duna ba'dhin dhalalun. Beribadah kepada Allah hanya dengan salah satu dari 3 ini saja, kata beliau, termasuk kesesatan. Termasuk apa? Misalnya ada orang yang beribadah kepada Allah hanya dengan cinta saja, tidak dengan takut, tidak pula dengan berharap. Sesat. Atau beribadah kepada Allah dengan takut saja, bukan karena cinta, bukan punya karena berharap. Sesat. Atau beribadah kepada Allah hanya dengan berharap saja, bukan dengan cinta, bukan pula dengan takut. Tersesat. Maka ibadah harus mengandung 3 perkara tadi. Cinta, takut, dan apa? Berharap. Ikhwatul Islam, saudaraku seiman. Qala ba'dul ulama, sebagian ulama berkata, man abadallaha bil hubbi wahdah fahuwa zindiqun. Siapa yang beribadah kepada Allah dengan cinta saja, maka dia zindiq. Wa man abadahu bil khawfi wahdah fahuwa haruri. Siapa yang beribadah kepada Allah dengan takut saja, maka dia haruri. Haruri itu khawarij ya. Dan siapa yang beribadah kepada Allah dengan berharap saja, maka dia murji'ah. Kita akan jelaskan Pak. Akhwal Islam,
Ibadah sudah saya sebutkan tadi harus terpenuhi 3 perkara tadi. Cinta, takut, dan berharap. Bagaimana aplikasi dalam kehidupan, Pak? Ketika antum mendengar adzan dan mau sholat, ada enggak di hati antum itu, Pak? Ketika ibadah itu rasa cinta. Harus ada. Walaupun cinta kepada Allah itu bertingkat-tingkat. Ada yang sangat cinta kepada Allah. Ada yang kurang cintanya. Dan akan terlihat, Pak. Karena cinta itu, Pak, akan menimbulkan semangat. Semakin cinta, semakin semangat. Semakin kurang cinta, semakin kurang semangat. Makanya kalau antum mengklaim, saya cinta Allah, akan terlihat semangat antum dalam ibadah kepada Allah. Tapi ketika antum kurang semangat ibadah antum kepada Allah, itu tanda cinta antum pun juga kurang kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya kan antum lihat deh, orang yang cinta harta semangat nggak cari duit, semangat. Kenapa dia semangat cari duit? Karena ada cinta, harapan, ya ada, Pak. Antum berharap bisa dapat duit antum juga cinta, ya kan? Dan antum takut kehilangan duit tuh kan? Terkadang ini aja ada itu, Pak. Bagaimana kepada Allah Rabbul Izzati wal Jalalah? Harusnya kita beribadah kepada Allah dengan penuh cinta kepada Allah. Takut akan azabnya. Berharap akan apa? Berharap akan pahala ridho Allah Azza wa Jalla. Itu yang harus kita lakukan. Baik, saya kira cukup. Kita lanjutkan setelah Isya insyaallah. Billahi taufiq. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah Nabiina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'd. Kita lanjutkan ayol ikhwah. Tadi sudah kita sebutkan bahwa rukun ibadah itu atau ibadah itu harus terkumpul padanya 3 perkara. Cinta, takut, dan apa? Berharap. Dan ini ditunjukkan oleh dalil-dalil yang banyak dari Al-Quran maupun hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Di antaranya surat Al-Isra ayat 57. Allah Ta'ala berfirman, Ulaika alladhina yad'una yabtaghuna ila rabbihimul wasilah ayyuhum aqrab wa yarjuna rahmatahu wa yakhafuna 'adzabah. Inna 'adzaba rabbika kana mahdzura. Mereka-mereka yang disembah selain Allah itu malah mengharapkan wasilah kepada Rabb mereka. Siapa di antara mereka yang lebih dekat kepada Allah? Mereka berharap rahmat Allah dan takut akan azabnya. Lihat, mereka berharap dan apa? Takut akan azabnya. Demikian pula surat Al-Anbiya ayat 90. Allah berfirman, Innahum kanu yusari'una fil khairat wa yad'unana khawfaw raghabaw wa rahaba. Sesungguhnya mereka dahulu di dunia bersegera kepada kebaikan dan mereka menyeru kami dengan penuh harapan dan rasa takut. Penuh harapan dan rasa takut. Demikian pula dalam surat As-Sajdah ayat 16. Allah berfirman, Yad'una rabbahum khawfaw wa tama'a. Mereka senantiasa menyeru Rabb mereka dengan penuh khawfa, takut, wa tama'a, dan berharap. Selalu Allah menyebutkan tadi, takut dan berharap. Maka dua ini, akhi, harus diseimbangkan. Makanya Allah selalu
menyeimbangkan, menyebutkan ini dalam Al-Quran, dalam ayat-ayat yang banyak. Allah berfirman, "I'lamu anna Allah syadidul iqab wa anna Allah ghafurur rahim." Surat Al-Maidah 98. Ketahuilah, sesungguhnya Allah itu keras siksanya dan sesungguhnya Allah itu Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Allah mengatakan Allah keras siksanya. Supaya apa? Kita takut kepada Allah. Lalu Allah mengatakan dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Supaya apa? Supaya kita berharap akan ampunan dan rahmatnya. Demikian. Kita seimbangkan dua ini. Maka siapa yang berat sebelah, maka ibadahnya pun juga apa? Pincang. Makanya sudah disebutkan tadi, siapa yang beribadah kepada Allah hanya dengan cinta kepada Allah saja, maka dia zindik. Maksudnya bagaimana? Cintanya terlalu besar, Pak. Sementara takut dan berharapnya kecil sekali. Sehingga hanya mengandalkan cinta. Apalagi ya, mereka berhujah dengan sebuah hadis. Katanya Allah kalau cinta kepada seorang hamba, Allah akan menjadi penglihatan yang ia melihat dengannya, pendengaran yang ia mendengar dengannya, tangan yang ia bergerak dengannya, dan kaki yang ia melangkah dengannya. Berarti kalau Allah sudah cinta kepada hamba ini luar biasa. Atas dasar hadis ini akhirnya mereka beribadah kepada Allahnya dengan apa? Cinta. Bahkan subhanallah yang kemudian mereka salah dalam memahami hadis. Berarti itu menunjukkan kata mereka apa? Allah bersatu dengan hambanya. Sehingga atas dasar itu kata mereka berarti apa? Penglihatan wali nggak mungkin salah. Pendengaran wali nggak mungkin salah. Akhirnya mereka mengatakan apa? Mimpi wali nggak mungkin salah. Berarti apa yang terjadi? Karena mereka memandang dengan pandangan Allah, mendengar dengan pendengaran Allah, berarti mereka tidak mungkin salah. Akhirnya muncul keyakinan wali itu mahfudz. Wali itu tidak mungkin salah. Akhirnya apa? Jadi wali itu Pak, ya, semua tindak tanduknya hujah, dalil. Mereka samakan ucapan wali dengan wahyu. Mereka samakan perbuatan wali dengan apa? Perbuatan nabi. Ini kesalahan besar saudaraku sekalian. Akibat salah dalam memahami hadis tadi. Ikhwatul Islam saudaraku sekalian. Karena hadis tadi hanya menunjukkan bahwa Allah kalau mencintai hamba, Allah akan menjadi penglihatan yang ia melihat dengannya. Tidak menunjukkan bahwa si hamba ini tidak salah, tidak. Apalagi Rasulullah sudah mengabarkan bahwa setiap anak Adam itu apa? Pasti bersalah. Kullu bani Adam khata' wa khairul khata'in at-tawwabun. Ikhwatul Islam, saudaraku seiman. Nah ini akhi, ya. Jadi dalam ibadah hendaknya terkumpul padanya apa? 2 atau 3 perkara tadi. Cinta, kemudian apa? Takut, kemudian apa? Berharap. Orang Khawarij, kenapa dia mudah mengkafirkan orang, Mbak? Dikit-dikit kafirkan. Karena terlalu besar rasa takutnya kepada Allah. Sehingga ia pesimis dari rahmat Allah. Orang Murji'ah yang mengatakan maksiat tidak mempengaruhi iman. Sebanyak apapun maksiat, selama dia yakin kepada Allah, imannya sempurna. Kenapa sampai seperti itu, Pak? Karena terlalu besar harapannya.
Nah kalau seperti ini jadinya akan tersesat, Pak. Maka Ahlussunnah wal Jamaah mengumpulkan itu dan menyeimbangkannya. Ikhwatul Islam, saudaraku seiman. Walaupun ya sebagian ulama seperti Imam Ahmad mengatakan, kalau kamu sedang sakit, kuatkan rasa harapanmu. Supaya kamu kalau meninggal dalam keadaan husnudzon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saat kamu sehat dan takut jatuh kepada maksiat, kuatkan rasa takutmu. Supaya apa? Kamu terhindar dari maksiat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sesuai dengan keadaan. Wallahu a'lam. Baik, saya kira cukup sampai di sini. Kita buka tanya jawab Bapak sekalian. Bagaimana hukumnya seseorang yang bernazar untuk kesembuhannya? Akhi, nazar itu tidak mempengaruhi kesembuhan. Antum bernazar, kalau antum gak bernazar, kalau Allah belum izinkan sembuh, gak sembuh. Makanya Rasulullah tidak pernah mengajarkan kepada umatnya, kalau kamu pengen sembuh, nazarlah. Gak pernah. Nabi bahkan mengatakan apa? Innama yustakhraju minal bakhil. Nazar itu biasanya hanya dilakukan oleh orang-orang yang pelit, kata Rasulullah. Pelit. Kenapa pelit, Pak? Sebab dia mau beribadah pas saat Allah kasih doang. Kalau saya sembuh, saya mau bersedekah 1 juta. Berarti kalau nggak sembuh, nggak sedekah-sedekah. Kan pelit itu namanya, Pak. Iya. Makanya kata para ulama, hukum nazar itu makruh. Hukum nazar itu apa? Makruh. Jadi kalau antum pengen sembuh gimana dong? Berobat. Dan berdoa. Rasulullah sabda, tadawau ya ibadallah. Wala tadawau bil haram. Berobatlah wahai hamba Allah. Dan jangan berobat dengan yang haram. Nah itu. Ya, jadi ingat, nazar tidak mempengaruhi apa? Kesembuhan. Yang menyembuhkan hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apakah ada dalil khusus memberi salam dan salawat kepada keluarga Nabi, sahabat, tabi'in, umatnya hingga akhir zaman? Kalau tidak ada, apakah itu termasuk bid'ah? Adapun bersalawat untuk Rasulullah SAW, maka Allah berfirman, Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Bersalawatlah kalian kepada Rasulullah dan ucapkan salam kepadanya. Adapun untuk keluarganya, maka salawat yang Rasulullah ajarkan adalah untuk keluarganya. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Apa makna ali? Al di situ sebagian ulama mengatakan ahluhu, ahlul bait, keluarga Rasulullah. Sebagian ulama mengatakan al adanya adalah semua orang yang mengikuti Rasulullah SAW di atas sunnahnya. Maka dia termasuk al. Itu yang dirajikan oleh Ibnu Qayyim rahimahullah dalam kitab Jala'ul Afham. Ya, seingat saya demikian. Dan itu yang dirajikan oleh Syekh Albani rahimahullah. Iya. Maka berarti tabi'in pengikut sahabat, para mengikut Rasulullah tidak, Pak? Para tabi'in mengikut Rasulullah, Pak? Masuk dalam kata al. Masuk dalam kata apa? Al. Jadi kalau kita menyebutkan Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, masuk padanya tabi'in, tabi'ut tabi'in. Demikian semua orang yang mengikuti apa? Rasulullah SAW sampai akhir zaman.
Ya tanpa disebut pun sudah masuk sebetulnya, Pak. Ya, otomatis. Kalau takut kepada Allah atau berharap kepada Allah itu disebut apa, Ustadz? Maksudnya gimana ya? Nggak ngerti saya pertanyaan ini ya. Kalau takut kepada Allah atau berharap kepada Allah disebut apa? Yang jelas Pak, itu sifat setiap mukmin. Mukmin itu takut dan berharap kepada Allah. Dan sudah kita sebutkan tadi ayat-ayatnya. Iya. Itu sifat seorang mukmin. Apa kafarat atau bertaubat dari nazar yang diingkari? Sama dengan kafarat sumpah. Apa itu kafarat sumpah, Pak? Memberi makan 10 fakir miskin atau memberi pakaian kepada 10 fakir miskin. Kalau tidak mampu, maka puasa 3 hari. Jangan ujuk-ujuk langsung puasa 3 hari, tidak. Ya, harus memberi fakir salah satunya, tapi harus didahulukan yang pertama tadi. Memberi makan fakir miskin 10 orang. Itu kafarat sumpah namanya. Bagaimana cara menyikapi orang yang suka berdoa kepada makam atau wali-wali? Dakwahi Pak, pahamkan bahwa mayat yang ada di kuburan tidak bisa memberikan syafaat, tidak bisa mengijabah doa. Sampaikan kepada mereka, Allah menyuruh kita berdoa langsung kepadanya. Allah berfirman, wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Berkata Rabbmu, berdoalah kepadaku. Dia langsung. Astajib lakum, aku akan ijabah doa. Adapun menjadikan mayat-mayat sebagai wasilah antara kita dengan Allah, Allah tidak pernah mensyariatkannya. Adapun ayat Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa bataghu ilaihil wasilah. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan carilah kepada Allah wasilah perantara. Seluruh ulama tafsir sepakat, yang dimaksud dengan wasilah dalam ayat ini Pak, adalah amalan saleh. Jadi wasilah antara kita dan Allah dengan cara apa? Amalan saleh, doa, sholat, zikir, dan yang lainnya. Itu yang menjadi wasilah kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian pula kita mendatangi orang soleh yang masih hidup. Lalu kita berkata, wahai fulan, tolong doakan saya. Boleh enggak masalah. Adapun kemudian kepada orang yang sudah meninggal dunia, Pak, tidak ada satupun riwayat yang sahih. Semua riwayat-riwayatnya imma palsu atau dhaif. Saya pernah menulis buku yang berjudul Kuburan Bukan Tempat Ibadah. Saya sebutkan di situ banyak ritual-ritual yang ada di kuburan dan saya sebutkan satu persatu dalil-dalilnya dan takhrij-takhrijnya. Semua tidak ada yang sahih. Rata-rata adalah palsu atau apa? Dhaif. Sedangkan hadis dhaif dalam masalah akidah tidak bisa dijadikan hujah sama sekali. Iya. Apa yang dimaksud dengan gulul? Gulul itu mengambil ghanimah sebelum dibagikan oleh imam. Itu makna gulul aslinya begitu. Iya. Tapi gulul dimutlakan juga kepada orang yang mengambil harta dengan tanpa haknya dan bukan haknya. Saudara saya seorang guru honorer,
Terkadang saudara saya suka menerima hadiah berupa makanan dan sebagainya dari murid-muridnya. Terkadang dari orang tua muridnya. Ini guru digaji nggak di sekolah itu, Pak? Yang gaji guru ini sekolah atau siapa? Digaji nggak? Kalau si guru ini sudah digaji sama sekolah, lalu dia menerima hadiah dari orang tua wali murid, ini termasuk apa? Hadayal ummal. Sebutkan dalam hadis, Rasulullah SAW menugaskan seorang sahabat untuk mengambil zakat suatu kaum. Pergilah dia, rupanya kaum itu memberi hadiah kepada dia, Pak. Sepulangnya sampai di Madinah, dia berkata, ini zakat, ini hadiah untuk saya. Melihat itu Rasulullah marah. Apa kata Rasulullah? Ada apa orang yang aku kirimkan untuk mengambil zakat? Ia pulang berkata, ini zakat, ini hadiah untuk saya. Kenapa dia tidak duduk saja di rumah ibunya atau ayahnya untuk melihat ada tidak yang memberikan hadiah kepadanya, kata Rasulullah. Nah, ini Pak, antum kerja di perusahaan, sama perusahaan ditugaskan ya untuk misalnya ke partnernya ngasih hadiah ke antum. Nggak boleh diterima. Itu termasuk hadayal ummal. Nggak boleh, haram. Bagaimana jika kita minta didoakan oleh orang yang soleh yang masih hidup dengan harapan mungkin saja doa mereka dikabulkan. Karena mereka orang soleh sementara kita punya banyak dosa. Pak, keyakinan dengan harapan seperti ini nggak boleh, Pak. Mereka kan orang soleh, saya banyak dosa. Mungkin doanya lebih terkabul. Antum suuzon sama Allah. Sebatas antum datang ke orang soleh, minta didoakan, boleh, nggak masalah. Ada seorang buta datang ke Rasulullah minta didoakan supaya matanya apa? Sembuh. Rasulullah bersabda kepada Umar, hai Umar, nanti kamu akan bertemu seorang yang bernama Uwais Al-Qarani. Kalau bertemu dengan dia, tolong dia supaya memohonkan ampunan kepada Allah untukmu. Boleh, Pak. Tapi ketika antum mengatakan, saya banyak dosa, kalau saya berdoa sama Allah, kayaknya kurang terkabul. Nah ini nih Pak, kesalahannya di sini nih. Antum sudah banyak dosa, suudzon lagi sama Allah. Gak boleh seperti itu. Minta langsung kepada Allah, ya Allah ampuni dosa saya. Dan husnudzon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebanyak apapun dosa kita Pak, asal kita minta ampun kepada Allah, Allah pasti ampuni dosa kita. Allah berfirman, ya ibna Adam, lau balagat dhunubuka ananas sama. Hai anak Adam, kalaulah dosa-dosamu memenuhi awang-awang di langit, thumma astaghfartani, kemudian kamu minta ampun kepadaku, ghafartu lak, aku pasti ampuni dosamu. Nah ini akhi. Jadi kalau sebatas antum datang ke orang soleh dan antum minta orang soleh mendoakan antum, gak masalah, silahkan. Tapi jangan sampai antum ada suudzon kepada Allah. Kalau saya doa langsung sama Allah, kayaknya gak bakalan dikabulin. Atau kurang mustajab lah dan yang lainnya. Nah ini dia nih Pak, ini kesalahannya di sini nih Pak. Iya. Jika kita datang ke kajian untuk unsur duniawi, contohnya biar rezeki dunianya lancar. Ini gimana ya Ustaz? Niat yang kayak ginian nih, yang dominan atau bukan?
Kalau ternyata antum datang ke kajian, niat antum yang paling dominan ini, antum dosa. Dan itu termasuk syirik. Tapi syirik kecil. Dalilnya mana? Firman Allah dalam surat Hud ayat 15-16. Allah berfirman, "Man kana yuridul hayatad dunya wa zinataha nuwaffi ilaihim a'malahum fiha wa hum fiha la yubkhasun. Ulaika alladzina laysa lahum fil akhirati illa an-nar wa habita ma sana'u fiha wa batilum ma kanu ya'malun." Barang siapa yang menginginkan kehidupan dunia dan perhiasannya, kami akan berikan apa yang dia inginkan dari amalnya tersebut tanpa dikurangi. Tapi mereka di akhirat nanti tidak mendapatkan apapun kecuali api neraka. Lihat, barang siapa yang menginginkan dunia dari amalnya, kami akan berikan apa yang dia inginkan dari amalnya tersebut tanpa dikurangi. Tapi nanti di akhirat dia nggak dapat apapun kecuali apa? Api neraka. Ngeri, Pak. Tapi kalau misalnya niat antum yang paling dominan, yang paling besar, ngaji ini untuk karena Allah. Tapi ada niat yang kedua, tapi dikit aja. Ya sekitar 10% lah. Biar rezekinya lancar dan yang lainnya. Maka tetap antum dapat pahala. Cuman berkurang pahalanya gara-gara niat tersebut. Kalau 50-50 gimana Ustaz? Sama-sama kuat. Kata Imam Suyuti, tasaqata, saring berguguran. Nggak dapat dosa, nggak dapat pahala. Nol. Rugi nggak Pak? Rugi. Ya. Bagaimana kalau kita nazar gini, saya nazar mau traktir teman-teman kalau lulus ujian. Masuk syirik ya enggak Pak. Mentraktir teman-teman termasuk ibadah, memberi makan apa ngasih teman-teman. Pilih teman-teman yang takwa Pak. Karena Rasulullah bersabda, la ya'kul tu'amaka illa taqiyun. Jangan makan makananmu kecuali orang yang bertakwa. Kan orang yang bertakwa itu kalau kita traktir ngedoain kita Pak. Ya Allah berkahi dia. Ya Allah ampuni dosanya. Masya Allah. Udah gitu makanannya dipakai untuk ketakwaan dia. Dapat pahala gede. Ya boleh. Cuman sudah kita sebutkan tadi Pak. Bahwa nazar itu hukumnya makruh. Ya. Nazar itu hukumnya apa? Makruh. Ibadah saja apa saja di bulan Muharram. Yang pertama dan yang sangat dianjurkan oleh Nabi, memperbanyak puasa sunnah. Kata Rasulullah, afdalus siyam ba'da Ramadan siyamu syahrillahil Muharram. Seutama-utama puasa setelah bulan Ramadan, berpuasa di bulan Muharram. Maka kita banyakin, misalnya antum puasa Daud, atau puasa Senin Kemis, atau puasa 3 hari setiap bulan. Terutama puasa Asyura, tanggal 10 Muharram. Yang Rasulullah sebutkan pahalanya apa? Menggugurkan dosa-dosa tahun yang lalu, setahun yang lalu, Masya Allah. Dosa kecil maksudnya. Luar biasa Pak. Iya. Bagaimana caranya bertaubat dari syirik kecil? Kata Imam Nawawi, taubat harus terpenuhi 3 syarat. Yang pertama, menyesali. Yang kedua, meninggalkan dosa saat taubat. Yang ketiga, berjanji untuk tidak kembali. Kemudian baca doa kafaratnya. Yang Rasulullah ajarkan, Allahumma inni a'udzubika
an usyrika bika syai'an a'lamu wa astaghfiruka lima la a'lamu. Itu termasuk kafaratnya, Pak. Allahu a'lam. Menghitung hari baik untuk menentukan hari pernikahan termasuk syirik, Pak. Yang memiliki baik atau enggak baik tuh Allah, bukan hari. Wah, ini dihitung nih. Namanya dihitung berapa. Ini kalau enggak nanti sial. Ini tatayur namanya, Pak. Menganggap apa? Sial. Dan itu termasuk perkara jahiliyah. Antum tahu tidak, Pak? Kenapa Rasulullah pernikahannya seringnya di bulan Syawal? Karena untuk menyelisihi keyakinan masyarakat jahiliyah saat itu, kalau nikah di bulan Syawal itu apa? Hah? Sial. Maka Nabi SAW sengaja menikah di bulan Syawal. Antum buat yang mau nikah lagi bulan Syawal aja, Pak. Iya. Ini, maka menghitung hari supaya baik, kalau enggak bakalan sial. Ini semua termasuk syirik, ya. Syirik, ya. Harus bagaimana sikap hati kita saat berdoa? Di satu sisi harus yakin Allah kabulkan. Tapi di sisi lain kita juga harus pasrah bila doa kita tidak terwujud. Ya masalahnya antum pengennya doanya kudu cepet-cepet dikabulin. Itu masalahnya di situ, Pak. Ya Allah, ya Allah, ya Allah. Udah setahun gak dikabulin. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, kok udahlah capek. Gimana Allah akan kabulkan doa kita sementara kita tergesa-gesa minta segera apa? Dikabulkan. Sementara Rasulullah bersabda apa? Ya, bahwa orang yang tergesa-gesa itu tidak akan dikabulkan doanya. Di antara penghalang dikabulkannya doa itu apa? Kata selanjutnya, yustajabu li ahadikum malam yasta'jil. Pasti diijabah doa kamu itu selama tidak tergesa apa? Gak tergesa-gesa. Jadi gimana dong? Akhi, kalau berdoa, ya, yakini. Pertama, Allah pasti mengijabah. Yang kedua, Allah yang paling tahu kapan saat yang paling tepat untuk mengijabah. Yang ketiga, Allah yang paling tahu yang kita minta ini baik buat kita atau tidak. Kalau ternyata Allah tahu misalnya yang kita minta ini jelek buat kita, buruk kalau dikabulkan bahkan jadi apa? Mudarat. Allah tidak kabulkan tapi Allah simpan di surga. Makanya Imam Ahmad meriwayatkan dalam musnadnya, Rasulullah SAW sabda apa? Kata Rasulullah, doa seorang mukmin itu mustajab dengan 3. Yang pertama, diberi apa yang ia minta. Yang kedua, dihindarkan dari mara bahaya. Dan yang ketiga, disimpan di surga. Nah, disinilah Pak. Diriwayatkan bahwa Umar bin Khattab mengatakan apa? Inilah ahmilu hammal ijabah. Wa innama ahmilu hammad du'a. Fa inna man ulhima du'a fal ijabatu ma'ah. Saat aku berdoa, keinginanku terbesar bukan diijabah. Tapi keinginanku terbesar adalah merealisasikan ibadah doa itu sendiri. Karena siapa yang diberikan oleh Allah hadiah berdoa, ijabah itu pasti ngikut, kata beliau. Antum berdoa saja sudah dapat pahala besar.
Adapun masalah ijabah, yakini Allah yang paling tahu. Serahkan kepada Allah. Dan jangan pernah tergesa-gesa minta segera diijabah. Bolehkah merayakan tahun baru Hijriah dengan pawai obor? Mana dalilnya? Obor api. Api itu Pak, simbolnya Majusi. Antum tahu Majusi? Majusi itu penyembah api. Saya bingung, kenapa mereka kok pawai obor pas malam tahun baru? Apa dasarnya coba Pak? Enggak ada dasarnya sama sekali. Apa dulu Rasulullah SAW, para sahabat, para tabi'in, atau imam madhab yang 4 misalnya Pak, ketika malam tahun baru pawai obor, dalam kitab madhab mana disebutkan itu Pak? Tolong sebutkan. Tidak ada. Nah, ini saudaraku sekalian, ya. Apa bedanya pergantian bulan dengan pergantian tahun? Nggak ada bedanya. Ya. Kewajiban kita dengan datangnya tahun yang baru harusnya kan apa? Semakin baik ibadah kita. Semakin dekat kepada Allah. Semakin banyak ingat kematian. Bukan kemudian melakukan sesuatu ibadah yang tidak ada tuntunannya sama sekali dari Rasulullah SAW, tidak pula dari para sahabat, ya. Saudara saya punya guru, kata mereka bilangnya guru. Jadi kalau ada apa-apa minta tolongnya sama guru itu, apapun masalahnya, dengan alasan dari Allah melalui guru. Dari Allah melalui guru. Jadi minta tolong apapun masalahnya. Apapun masalahnya minta tolong sama guru. La haula wala quwata illa billah. Ini gurunya ya kayak Allah dong Pak. Apapun masalahnya minta tolong sama guru. Ya akhi, gurumu manusia. Mana yang lebih baik, gurumu atau Imam Syafi'i? Mana yang lebih baik, gurumu atau Imam Malik, Imam Ahmad, Imam Bukhari? Mana yang lebih baik, gurumu atau para sahabat Rasulullah SAW? Dan mana yang lebih baik, gurumu atau Rasulullah SAW? Apakah para sahabat dahulu meminta tolong kepada Rasulullah dalam permasalahan apapun? Tidak pernah Rasulullah mengajarkan demikian. Yang Rasulullah ajarkan kepada umatnya agar senantiasa minta tolong kepada siapa? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi Musa kelaparan aja minta sama Allah. Nabi Musa, Rabbi inni lima anzalta ilayya min khairin faqir. Ketika Nabi Musa kelaparan, Nabi Musa minta kepada Allah, ya Rabb, aku butuh kepada apa yang engkau turunkan berupa kebaikan. Para sahabat saja Pak, gak mau minta tolong sama siapapun ketika cambuknya jatuh. Ini Masya Allah, semua masalah minta tolong sama guru. Ya akhi, Allah ini syirik ya akhi. Apakah bila kita beli asuransi kendaraan dengan maksud faidah jika mobil kita hilang akan dapat penggantian kehilangan? Apakah hal ini termasuk syirik? Asuransi itu sendiri mengandung goror, Pak. Goror itu termasuk perjudian. Ya, udah tawakal aja lah sama Allah. Gara-gara asuransi, orang dengan mudahnya membakar mobilnya. Pengen ganti yang baru.
Pak, asuransi, kenapa kecelakaan? Padahal mau ditabrakin. Rugi tuh asuransinya tuh. Ya. Zulm, goror jelas Pak, kata para ulama. Udah nggak usah lah Pak, usah asuransi yang tawakal sama Allah Subhanahu wa taala. Kalau qadar tabrakan ya udah. Berarti Allah ingin ambil miliknya. Ridho aja udah. Insya Allah Allah gantikan dengan yang lebih baik. Ya, demikian. Semoga yang sampaikan bermanfaat. Subhanakallah bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.